Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Fadila dengan NIM C1C0191006 dari kelas R09 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmia Eka Putra, SEMSI, CICNR, CSRS untuk mata kuliah Akuntansi Syariah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai akad mudharabah. Yang pertama, mengenai pengertian akad mudharabah. Mudharabah berasal dari kata ad-dorbi fil, yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga kirot yang berasal dari kata al-kurdu yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau pemilik dana atau sohibul ma'al yang menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana atau mudharib bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Yang kedua, mengenai jenis akad mudharabah. Dalam PSAK 105, mudharabah ini diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu mudharabah mutalaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah mushtarakah. Yang ketiga, mengenai dasar syariah. Untuk sumber hukum akad mudharabah ini dibagi menjadi 2, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah ini terdiri dari pelaku yang terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana, kemudian objek mudharabah berupa modal dan kerja, ijab qabul atau serah terima, dan nisbah keuntungan. Mengenai berakhirnya akad mudharabah ini dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut menurut Sabiyah tahun 2008, yaitu pertama, dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian salah satu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Yang keempat, pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah, ia harus beriktikad baik, hati-hati. Dan yang terakhir adalah modal sudah tidak ada. Selanjutnya mengenai prinsip pembagian hasil usaha. Dalam mudharabah, istilah pembagian keuntungan dan kerugian, profit and loss sharing, tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja atau profit, tidak termasuk kerugiannya atau loss. Sehingga untuk pembahasan selanjutnya akan digunakan istilah prinsip bagi hasil seperti yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, karena apabila usaha tersebut gagal, kerugian tidak dibagi di antara pemilik dana dan pengelola dana, tetapi harus ditanggung sendiri oleh pemilik dana. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan penghasilan usaha mudharabah. Dalam praktik, dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenakan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Selanjutnya adalah mengenai perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 105, di mana akuntansi untuk pemilik dana adalah yang pertama, dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana, pengukuran investasi mudharabah, penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas, pencatatan keuntungan, kerugian, akad mudharabah berakhir, penyajian, serta pengungkapan. Sedangkan untuk akuntansi untuk usaha mudharabah, di mana dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima, pengukuran dana syirkah temporer, penyaluran kembali dana syirkah temporer, kemudian apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabah, berarti akan ada usaha yang didanai oleh dana mudharabah. Selanjutnya ada kerugian pada saat akad mudharabah berakhir, penyajian, serta pengungkapan. Materi selanjutnya adalah mengenai ilustrasi kasus mudharabah. Misalnya, Aisyah adalah seorang muslimah yang taat dan paham agama. Ia hendak menabungkan uangnya di salah satu bank syariah, yaitu kita sebut saja sebagai Bank A. Karena ingin merasakan hasil investasi, maka Aisyah membuka tabungan dengan akad mudharabah.
Aisyah menabungkan uangnya ke Bank A sebesar 10 juta dengan nisbah bagi hasil 20% untuk Aisyah dan 80% untuk bank. Di sisi lain, Yuda merupakan pengusaha ternak sapi. Untuk mengembangkan bisnisnya, ia butuh modal tambahan. Ia datang kepada salah satu bank syariah yang kita sebut saja sebagai Bank A tadi untuk mendapatkan tambahan modal. Ketika Yuda menjelaskan terkait kebutuhannya akan permodalan untuk usahanya kepada Bank A, maka Bank A akan melakukan screening untuk memastikan bahwa Yuda adalah mudarib yang cocok untuk diberikan pembiayaan mudharabah. Pada awal akad, mereka akan menentukan nisbah bagi hasil dari keuntungan si Yuda. Misalnya, nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 60% untuk Yuda dan 40% untuk Bank A. Maka ketika Yuda mulai menuang keuntungan dari bisnisnya, misal keuntungannya adalah 10 juta, maka 6 juta yaitu 60% dikalikan dengan 10 juta untuk si Yuda dan 4 juta, 40% kali 10 juta untuk Bank A. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi akad mudharabah yang telah saya sampaikan. Saya memohonkan maaf apabila terdapat kesalahan penyebutan ataupun kekurangan pada penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.